Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ada perusahaan yang tetap kokoh berdiri puluhan tahun meskipun karyawannya silih berganti? Tapi di sisi lain, ada perusahaan yang langsung goyah, bingung, dan kacau balau begitu satu atau dua manajernya andalannya resign. Jawabannya bukan cuma soal uang atau aset fisik gedung. Jawabannya ada pada satu hal yang sering gak kelihatan, yaitu pengetahuan. Selamat datang di pembahasan bab 1 model dan kerangka kerja manajemen pengetahuan. Saya dari kelompok 2, dan di video ini kita akan membedah isi kepala organisasi. Kita nggak cuma bakal bahas definisi, tapi kita akan gali sampai akar-akarnya gimana caranya mengubah pengalaman seseorang menjadi aset berharga perusahaan yang abadi. Teman-teman, dalam dunia bisnis modern, ancaman terbesar itu bukan lagi kompetitor, tapi suatu yang disebut amnesia korporat. Nah, bayangkan ketika karyawan senior pensiun, dia membawa pulang isi kepalanya, pengalamannya, intuisinya, jaringan koneksinya. Nah, itu namanya brand drain. Nah, kalau itu hilang, perusahaan juga lupa ingatan. Nah, manajemen pengetahuan atau QM, Knowledge Management, hadir sebagai solusinya. Ini bukan cuma soal simpan file di Google Drive. Ya, QM adalah strategi untuk memastikan bahwa pengetahuan itu tidak hilang, tapi justru tumbuh dan mengalir. Karena beda sama uang yang kalau dibagi jadi berkurang. Pengetahuan itu unik. Makin dibagi, nilai justru makin bertambah. Jadi, apa saja model dan kerangka kerjanya? Yuk kita beda satu persatu. Sebelum kita masuk ke model yang rumit, kita harus sepakat dulu nih soal apa itu pengetahuan. Tokoh bernama Michel Polanyi dan Ikujiro Nonaka mengenalkan konsep yang sangat legendaris yang kita sebut sebagai teori gunung es. Bayangkan sebuah gunung es di lautan yang muncul di atas permukaan air yang kelihatan jelas, itu namanya explicit knowledge. Sifatnya objektif, rasional, dan terstruktur. Contohnya apa? Buku manual, SOP, database, laporan keuangan. Ini jenis pengetahuan yang gampang banget ditransfer. Saya kirim file PDF ke kalian baca, kalian langsung tahu isinya. Selesai. Tapi, masalahnya, bagian terbesar dari gunung es itu justru ada di bawah air. Tersembunyi dan enggak kelihatan. Ini yang disebut tacit knowledge. Tacit ini sifatnya personal banget. Dia nempel di kepala dan tubuh kita. Nonaka membagi tacit ini jadi dimensi. Pertama, dimensi teknis atau know-how. Contoh gampangnya, jago naik sepeda atau insting seorang dokter senior. Mendiagnosis pasien, dokter itu mungkin susah menjelaskan kenapa dia punya firasat itu. Tapi firasatnya sering benar karena pengalamannya sudah puluhan tahun. Kedua, dimensi kognitif. Ini soal mental model, keyakinan dan cara pandang kita terhadap dunia. Nah, tantangan terbesar dan bisa dibilang seninya manajemen pengetahuan adalah gimana caranya memancing ikan besar di bawah air ini supaya naik ke permukaan dan jadi milik bersama. Untuk menjawab itu, kita butuh model yang bernama SECI. SECI. Ini adalah jantung dari materi bab 1, model SECI buatan Nonaka dan Takeuchi. Mereka bilang pengetahuan itu tercipta lewat proses spiral, muter terus tanpa henti lewat 4 tahapan. Tahapan pertama, socialization. Ini proses dari tesit ke tesit, kuncinya adalah empati. Bayangkan 2 orang ngobrol di kantin atau murid magang yang memperhatikan mentornya bekerja. Belum ada buku yang ditulis di sini, yang ada cuma transfer pengalaman lewat interaksi langsung. Ruang terjadinya proses ini disebut originating BA, tempat di mana kita saling percaya dan berbagi emosi. Tahap kedua, externalization. Ini dari tesit ke eksplisit. Nah, di fase paling krusial buat inovasi. Ide abstrak yang ada di kepala tadi coba diterjemahkan jadi kata-kata, gambar, atau konsep. Di sini kita butuh metafora dan dialog yang kuat. Ruang terjadinya disebut dialoging BA, tempat kita berdebat konstruktif buat nyari bentuk ide yang pas. Tahap ketiga, combination. Ini dari eksplisit ke eksplisit, dokumen atau konsep yang udah jadi tadi digabungkan dengan data lain. Diedit, dirapikan, disebar lewat email atau rapat. Pengetahuan dikombinasikan jadi sistem yang lebih kompleks. Ruangnya disebut systemizing BA. Ini ruang biasanya ruang virtual kayak grup WhatsApp, internet kantor, atau Zoom. Tahap keempat, internalization. Terakhir dari eksplisit balik ke tacit. Setelah baca panduan atau ikut pelatihan, karyawan mempraktikannya di lapangan. Lama-lama, pengetahuan itu menetap jadi skill baru di badannya. Learning by doing. Ruangannya disebut exercising BA. Kayak laboratorium atau bengkel kerja. Dan proses ini nggak berhenti setelah internalisasi, karyawan jadi makin jago, punya pengalaman baru, dan siklusnya mulai lagi dari awal. Itu yang kenapa disebut spiral pengetahuan. Tapi teman-teman, dunia ini luas, model SECI bukan satu-satunya cara. Bab ini juga membahas kerangka kerja lain yang mungkin lebih pas buat organisasi tertentu. Kita bahas 4 yang paling populer. Pertama, ada APO Framework. Ini favoritnya negara-negara Asia.
termasuk BUMN di Indonesia. Kenapa? Karena praktis, fokusnya pada hasil nyata kayak produktivitas dan profit. Appo punya siklus yaitu identify, create, store, share, apply. Tapi yang bikin beda, dia punya accelerator atau pedal gas yaitu leadership, teknologi, people, dan proses. Kalau pedal gas ini diincak, KM jalan ngebut. Kedua, weak GM cycle. Kalau Carl Week, dia pengen organisasi itu bertindak cerdas. Dia punya 3 syarat supaya pengetahuan itu berguna. Harus lengkap, harus terhubung, dan harus relevan, jadi nggak asal tumpuk data. Ketiga, MCR Loy Cycle. Nah, ini menarik. MCR Loy membedakan manajemen dokumen sama manajemen pengetahuan. Penguniknya ada di validasi. Sebelum sebuah ide disebar ke seluruh kantor, ide itu harus diuji dulu. Ini benar nggak? Atau cuma hoax? Jadi anti misinformasi. Keempat, Bokwist dan William. Framework ini punya satu tahap unik yang nggak ada di tempat lain, namanya divest atau membuang. Mereka mengajarkan kita untuk berani membuang pengetahuan yang udah usang dan nggak relevan, biar organisasi nggak keberatan beban. Oke, sekarang pertanyaannya, seberapa jago organisasi kita dalam mengelola pengetahuan? Untuk tahu jawabannya, kita butuh alat ukur namanya KMMM, Knowledge Management Maturity Model. Standar globalnya kita pakai APQC. Ada 5 level. Level 1, Initiate. Baru sadar butuh KM. Level 2, Develop. Mulai coba-coba. Pilot Project. Level 3, Standardize. Sudah ada SOP dan standarnya. Level keempat, Optimize. Sudah terukur pakai KPI. Level 5, Innovate. KM udah jadi budaya. Mendarah daging. Selain APQC, ada juga model dari US Army yang fokusnya buat keputusan cepat di medan perang. OODA Loop. Dan model Siemens yang fokusnya budaya sharing. Teori udah. Sekarang kita lihat buktinya di dunia nyata. Apakah ini beneran ngefek? Kita lihat Siemens. Dulu, mereka punya masalah besar. Pengetahuan tersebar di seluruh dunia. Orang sales di Jerman nggak tahu kalau masalah teknis yang dia hadapi sebenarnya udah pernah dipecahkan sama temannya di Brasil. Akhirnya, mereka bikin sistem ShareNet. Ini kombinasi repositori dokumen sama forum diskusi. Tapi, kuncinya bukan di teknologi, tapi di insentif. Karyawan yang rajin jawab pertanyaan dapat poin yang bisa ditukar hadiah. Hasilnya, budaya pelit ilmu hilang, diganti budaya saling bantu. Kalau di Indonesia, kita punya PT Telkom. Telkom pakai framework Appo, dan sekarang udah ada di level kematangan tinggi. Mereka punya Innovation Day dan KM Champions. Orang-orang khusus yang jadi kompor buat manasin semangat berbagi ilmu di tiap divisi. Mereka sadar di era digital, kalau nggak berbagi, mereka bakal mati digilas saman. Ada juga Pertamina. Di industri migas, risiko kerjanya tinggi banget. Bayangkan, kalau insinyur senior yang tahu karakteristik sumber minyak itu pensiun, tanpa ngajarin juniornya. Hal ini bahaya, makanya Pertamina fokus banget ke transfer tacit knowledge lewat program correction dan universitas korporat mereka. Terakhir, kita bicara masa depan. Manajemen pengetahuan sekarang lagi berevolusi karena kehadiran AI. Artificial Intelligence. Dulu, tahap combination, baca ribuan dokumen, butuh waktu berbulan-bulan. Sekarang, AI generatif bisa mensintesis itu semua dalam hitungan detik. AI membantu kita mengeksternalisasi ide lebih cepat. Jadi, KM di masa depan adalah kolaborasi antara mesin dan manusia. Sebagai penutup, apa inti dari bab 1 ini? Manajemen pengetahuan bukan sekedar beli software mahal. KM adalah tentang memahami bahwa aset terbesar organisasi itu tak terlihat. KM adalah tentang menciptakan ruang supaya orang mau ngobrol dan berbagi. Dan KM adalah tentang perjalanan dari level pemula sampai level inovator. Tugas kita bukan cuma mengelola apa yang sudah ada, tapi menciptakan pengetahuan baru agar kita selalu relevan. Sekian review mendalam dari kelompok 2 untuk bab 1. Semoga mencerahkan dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.